Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Olivia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang konsep hakikat pembelajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Olivia Salsabila dengan NIM 12620521329 dari kelas PGMI 5E. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Poin pembahasan dari materi hari ini ada 5, yakni yang pertama, hakikat IPS, yang kedua, pembelajaran IPS di MI atau SD, yang ketiga ada tujuan pembelajaran IPS MISD, yang keempat ada materi IPS di MI atau SD, dan yang kelima adalah hasil belajar. Hakikat IPS. Menurut Supriyatna, pendidikan IPS terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan IPS. Pendidikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. IPS juga merupakan suatu pelajaran yang mengkaji mengenai ilmu-ilmu sosial dan terdiri dari beberapa cabang ilmu, seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekologi yang diterapkan di sekolahan tingkat dasar SD, menengah pertama SMP, dan menengah atas SMA, serta di perguruan tinggi. Pembelajaran IPS di MISD. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SDMI yang memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjadi warga negara yang cinta kepada kedamaian. Tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa atau kehidupan sosial, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi atau kehidupan individual. Guru sebagai fasilitator membantu dan mendorong siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan lewat pembelajaran IPS. Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat berhubungan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kesadaran dan pemahaman tentang nilai, norma, dan moral yang berlaku di masyarakat tempat tinggalnya. Materi pembelajaran. Pembelajaran IPS di SD mencakup materi fakta, konsep, dan generalisasi, sejarah kenampakan alam, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam, gejala alam, bentuk-bentuk dan menanggulanginya, kehidupan yang sejahtera dan harmonis, peran bangsa Indonesia pada era global, peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional, aktivitas ekonomi dalam masyarakat, dan peranan uang dalam perekonomian. Hasil belajar. Hasil belajar adalah sebuah hasil yang didapat oleh individu dari proses belajar yang ia lakukan. Hasil belajar dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, informasi verbal, yaitu kapasitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Dan yang ketiga, ada strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitif. Dan yang keempat, ada keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan rangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi. Dan yang terakhir, ada sikap, yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Itu tadi adalah beberapa materi terkait dengan konsep pembelajaran IPS di MI atau SD. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.